Saudara-saudara, saya sudah minta kita untuk baca kitab Dua Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18 dan 2 Tawari pasal 32 ayat 1 sampai 20. Ya, hari ini saya memberikan tema jangan menyerah karena tak berdaya. Jadi banyak orang menyerah setelah tak berdaya. Ya. Tapi belum masih kuat, biasanya tidak mau menyerah. Ya. Dan itu adalah sebenarnya merugikan. Karena itu malam hari ini saya memberikan tema bagi kita, jangan menyerah karena tak berdaya. Tapi baiklah kita menyerah walaupun kita masih bisa, tapi kita menyerah kepada kehendak Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi jangan menyerah karena tak berdaya. Ya, kita akan melihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 18 ini. Ya, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ini kita menemukan bahwa ayat ini hanya mencatat dosa-dosa daripada Manase, Raja Yehuda. Ya, kalau saudara membaca pasal ini, 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18, itu hanya mencatat banyak dosa dari apa yang dilakukan oleh Raja Manase. Ya, dosa yang pertama ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh ayahnya, yaitu Hizkia. Ya, sebenarnya zamannya Hizkia, Raja Hizkia, bahwa Hizkia telah menghancurkan semua mesbah-mesbah itu. Tetapi ketika Manase, anaknya Hizkia menjadi raja, ia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan. Iya, pengorbanan itu. Ia membangun mesbah untuk Baal, ya, seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab. Membuat patung Asyera seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Nah, ini kejahatan daripada Manase. Ya. Yang kedua, kejahatan dari Manase ini adalah bukan saja dia mendirikan kembali apa yang sudah dihancurkan oleh Hizkia, tapi ia juga mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Ya. Kalau mesbah-mesbah yang di atas itu tidak dibuat di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo. Ya. Yang atasnya Tuhan telah berjanji bahwa hanya nama Tuhan ada di sana. Ada kesepakatan antara Tuhan dengan Daud dan Salomo bahwa nama Tuhanlah yang diserukan di sana. Tetapi ternyata Manase itu mendirikan juga mesbah-mesbah di rumah Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Manase juga menyebut ilah lain di dalam rumah Tuhan. Ya. Dia juga menyebutkan Allah-Allah lain yang dengan mendirikan mesbah di rumah Tuhan itu, maka dia juga menyebutkan ilah-ilah yang lain di rumah Tuhan. Nah, itu menjadi sebuah catatan pelanggaran atau catatan kejahatan daripada Manase. Ya, kejahatan Manase yang ketiga adalah bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Ya, ini kejahatan daripada Manase. Ya, anak itu bukan milik kita tapi miliknya Tuhan. Tetapi kemudian kita mempergunakannya sekehendak kita sendiri. Ya, Manase mempersembahkan yang bukan miliknya di dalam api. Keturunan dari perjanjian antara Allah dengan Abraham.
tetapi Manasye membakarnya sebagai korban dalam api. Nah, itulah sebabnya itu juga menjadi sebuah kejahatan. Bukan hanya dia memilih ilah yang lain, tapi waktu dia mempersembahkan anaknya sebagai korban, itu adalah sebuah kejahatan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membiarkan anak kita masuk neraka pun, itu adalah sebuah kejahatan. Ya. Karena Tuhan berharap anak-anak kita itu adalah anak-anak perjanjian. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham, bahwa Abraham menjadi miliknya Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allah mereka dan Allah keturunan mereka. Karena itu ketika kita membiarkan keturunan kita tidak menjadi miliknya Tuhan, maka itu juga adalah sebuah kejahatan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi kejahatan dari seorang Manasye. Ya. Yang keempat, dia juga melakukan ramal dan telaah. Ya. Yaitu sebabnya saudara, orang Kristen itu sebenarnya tidak boleh melihat ramalan-ramalan yang ada di zodiak. Ya, itu tidak boleh. Ramalan Joyoboyo itu tidak boleh. Bagi orang percaya tidak ada ramalan kecuali firman Tuhan. Ya. Sekali lagi, orang percaya tidak boleh melihat ramalan, termasuk memperlihatkan garis tangannya kepada orang-orang yang ingin melihat garis tangan kita, masa depan kita. Itu anak Tuhan tidak boleh. Ini melakukan ramal dan telaah itu adalah dosa, dan itu dilakukan oleh Manasye. Saya peringatkan kembali sekali lagi untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPPS Tengger. Jangan mau melihat garis tanganmu. Itu adalah ramalan. Jangan suka melihat zodiak. Ya, percintaanmu lewat zodiak, lewat bulan. Itu tidak boleh. Itu adalah ramalan dan telaah. Dan di mata Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Sebab itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang berguna untuk kita semua. Yang akan menjadi pelaku-pelaku di dalam diri kita. Dan yang berlaku di dalam diri kita. Harus hanya firman Tuhan. Tidak boleh melihat ramalan-ramalan. Dan kita harus ajarkan itu kepada keturunan kita. Itu harus. Ya. Yang kelima, ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Ya. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Ini. Jadi Manasye itu, ya. Manasye itu banyak melakukan hal-hal yang jahat sampai hati Tuhan sakit. Ya. Yang terakhir, dosa yang dibuat oleh Manasye adalah Manasye ini juga banyak mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya. Sekali lagi, Manasye ini juga banyak mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Sehingga sedemikian banyak sampai Tuhan sakit hati terhadap dia. Nah, ini adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Manasye yang kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 18. Ya, kejahatan Manasye tidak belajar dari ayahnya. Ya. Tentu Manasye ini mengerti apa yang dilakukan oleh Hizkia ayahnya. Hizkia itu betul-betul mengasihi Tuhan dan berkomitmen untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga seluruh orang Yehuda, ya, mereka diajak oleh Hizkia untuk percaya kepada Tuhan.
Dan tentu Manasye belum lahir. Tapi saya percaya dia pasti tahu bahwa Hizkia ditolong oleh Tuhan. Oleh karena Hizkia mengasihi Tuhan dan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Tetapi aneh, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Manasye ini adalah anak kandung dari Hizkia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Manasye, dia membangun kembali. Ya, dia membangun kembali penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan lebih dari itu, dia menyembah seluruh tentara malaikat surga. Ya, dia menyembah, dia membuat patung-patung mereka semua dan menyembahnya. Nah, ini menjadi sebuah kejahatan dari Manasye. Nah, Manasye ini juga tahu bahwa Hizkia tadinya sakit, ya. Dia sakit, tetapi disembuhkan oleh Tuhan secara ajaib karena Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tentunya Hizkia Manasye ini memahami ini semua. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Menjadi sebuah pertanyaan betapa bodohnya Manasye. Mengapa dia meninggalkan Tuhan yang begitu baik, yang begitu setia, dan dia beralih, ya. Dia beralih padahal ada kesaksian dari seorang ayah yang menjadi ayahnya Raja Manasye ini. Ya. Ya, memang kadang-kadang kita juga melihat anak-anak begitu melihat orang tua setia, anak-anak tidak bisa setia. Ini juga menjadi sebuah keheranan. Dan itulah yang terjadi dengan Manasye. Ya. Kerajaan Yehuda juga diselamatkan Tuhan dengan ajaib, ya. Di mana ketika Hizkia memimpin Raja Yehuda, maka datang Raja Asyur untuk mengepungnya, dan Tuhan menyelamatkannya dengan ajaib sebab dia membunuh dengan malaikat, bukan dengan perang. Ya. Tuhan membunuh pasukan daripada Raja Asyur itu di perkemahan mereka dengan malaikat, bukan dengan perang. Nah, tentunya sebenarnya Hizkia ini Manasye ini sangat mengerti apa yang dilakukan oleh Hizkia. Tetapi sekali lagi menjadi renungan bagi kita. Kenapa kok Manasye begitu berbalik 180 derajat dari perlakuan Hizkia? Ya. Hizkia yang menaruh harapnya kepada Tuhan, walaupun di dalam perjalanan akhir hidupnya dia memang mengatakan bahwa asal ada sejahtera di zaman. Tetapi menjadi sebuah keanehan mengapa Manasye menjadi seperti ini. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita membaca 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 20, saya percaya saudara semua sudah membacanya, ya. Di dalam 2 Tawari pasal yang ke-33 ayat yang ke-20, sebenarnya Manasye Raja Yehuda ini akhirnya dia itu bertobat. Ya, kalau saudara membaca di dalam 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 20, maka saudara akan menemukan di situ bahwa Manasye sebenarnya bertobat di akhir hidupnya dan mengakui Allah sebagai Tuhan yang benar dan yang berkuasa. Ya. Jadi Manasye Raja Yehuda akhirnya bertobat setelah Allah mendatangkan panglima-panglima tentara Raja Asyur menangkap Manasye dan akhirnya dia dirantai. Ya. Tadinya ketika hanya firman Tuhan yang datang kepada Manasye, bahwa Tuhan berkata dia sangat marah dengan perlakuan Manasye, Manasye memang belum bertobat.
Tetapi ketika dia telah ditangkap oleh raja-raja Asyur dan dia dirantai, maka hari itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, dari 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 20 kita menemukan bahwa sebenarnya Manasye itu bertobat. Ya, Manasye bertobat. Jadi ada kisah, kalau kita sudah membaca 2 Tawari pasal 33 ayat 1 sampai 20 dan kita membandingkan dengan 2 Raja-Raja pasal 21, maka kita menemukan ada kisah Raja Manasye yang tidak dicatat oleh kitab Raja-Raja. Ya, kita kan lagi PA dari kitab Raja-Raja. Nah, ini perlu kita pahami. Ini yang perlu kita renungkan. Ada kisah, ada peristiwa yang dilakukan oleh Manasye, tetapi tidak dicatat di dalam kitab Raja-Raja. Nah, pertanyaannya adalah mengapa? Inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Nah, ini yang harus kita renungkan. Mengapa? Itulah sebabnya saya memberikan tema bagi kita hari ini bahwa jangan menyerah pada saat kita tak berdaya lagi. Ya. Jangan menyerah karena kita tidak berdaya lagi. Tapi seharusnya kita menyerah walaupun kita masih berdaya. Tapi karena kita tahu itu adalah firman Tuhan, maka pada saat itu harusnya kita menyerah kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya renungan kita hari ini. Coba kita renungkan mengapa 2 raja-raja tidak mencatat tentang apa yang terjadi di akhir hidup Manasye, di mana dia bertobat. Bukankah pertobatan itu menjadi sangat penting, saudara? Tapi kenapa 2 raja-raja tidak mencatatnya? Ya. Mari kita lihat sejenak yang ditulis oleh 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 26. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 26. Mari kita baca, saya sudah menulisnya di situ. 2, 3. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan oleh Manasye. Nah, saudara lihat ayat ini adalah ayat di mana sebuah peristiwa kita menemukan, yaitu Yosia, ya, anak daripada cucu dari Manasye, sebenarnya adalah orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, Yosia, cucu Manasye, berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya dan dengan segenap jiwanya. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada lagi orang yang seperti Yosia. Ya, tidak ada orang yang seperti Yosia yang berubah, yang menaruh harapannya kepada Tuhan dengan segenap hatinya, persis seperti Daud. Tetapi aneh, saudara, sekalipun Yosia, cucu daripada Manasye ini, raja yang sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, tapi ayat 26 dari 2 Raja-Raja pasal 23 dicatat di situ dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala. Ya. Padahal Yosia
bertobat mulai dari awal. Tetapi hati Tuhan masih panas. Ya. Hati Tuhan masih sakit. Hati Tuhan masih murka. Sekalipun Tuhan memang mendengarkan doanya Manase ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia berubah dengan sungguh-sungguh. Memang dia mendengarkan doa daripada Manase. Tapi dia tidak bisa melupakan sakit hati yang ditimbulkan oleh Manase. Itulah sebabnya murkanya tidak bisa surut. Sekalipun dengan peristiwa apa yang dilakukan oleh Yosia, cucu daripada Manase ini. Artinya saudara, kita menemukan di kitab dua raja-raja ini, kenapa bahwa kitab raja-raja tidak mencatat pertobatan daripada Manase. Ini alasannya. Sebab sampai kepada cucu daripada Manase, Tuhan masih ingat sakit hati yang dilakukan oleh Manase. Ya, Tuhan masih ingat apa yang dikerjakan oleh Manase yang membuat hatinya sakit. Ya, dia sengaja mengubah pribadinya dari peristiwa ayahnya Hizkia. Dia mengubah 180 derajat. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia mendirikan kembali pengorbanan, mesbah-mesbah pengorbanan yang sudah dirobohkan oleh Hizkia. Dan itu membuat hati Tuhan sakit. Ya. Dia membuat penyembahan-penyembahan berhala di rumah Tuhan. Padahal ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Salomo, antara Allah dengan Daud, bahwa di rumah itu hanya nama Tuhan yang bisa diserukan. Tapi Manase membuat penyembahan di rumah Tuhan. Itu tidak bisa dilupakan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dua raja-raja memberikan kepada kita penampilan yang berbeda. Bahwa dia tidak mencatat pertobatan daripada Manase. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran penting. Kenapa saudara tidak dicatat? Sebab Manase menyerah karena tidak berdaya. Ya, sebab Manase menyerah tidak berdaya. Pertobatan setelah kapok karena hajaran memang baik, seperti yang dilakukan oleh Manase. Tetapi tetap membuat bekas sakit hati di hati kita. Ya. Kalau anak kita memberontak terhadap kita, bukan karena kesalahan kita, tapi dia sengaja memberontak. Dan akhirnya dia bertobat setelah tidak mampu. Nah, tetap ada sakit hati di hati. Ya. Kalau orang pertobatan setelah kapok karena tidak tahu, ya karena tidak tahu, ini garis bawahi, karena tidak tahu, sangat berbeda dengan pertobatan karena kapok, karena tidak berdaya. Ya, tadinya kan dia tahu. Sebenarnya dia mengerti, tetapi dia sengaja meninggalkan Tuhan. Itu sangat berbeda dengan orang yang tidak tahu dan kemudian melakukan kejahatan, kemudian dia bertobat. Itu berbeda sekali. Nah, Manase itu ada di dalam bagian yang pertama. Pertobatan setelah kapok karena hajaran, memang karena hajaran. Dia dihajar sehingga dia tidak berdaya lagi. Karena tidak berdaya lagi, karena dia sudah kapok, lalu dia bertobat. Ya. Dan itu tetap membekas di hati Tuhan. Dia bukan menyerahkan dirinya
karena pengenalan kepada Tuhan, tapi menyerahkan diri karena tidak berdaya lagi oleh karena kekuatan Tuhan. Itu sangat berbeda sekali, saudara. Jadi Manasye sangat tahu apa yang dilakukan oleh Hizkia ayahnya, yang mengajak bangsa Yehuda berkomitmen mempercayai Tuhan. Sangat tahu. Tetapi dia sengaja berbalik, mengubah hidupnya, mengubah cara berpikir Yehuda, mengubah seluruh orang yang di kerajaannya untuk mencari ilah yang lain. Nah, ini loh, tanda kutip, ini loh yang membuat kenapa kitab Raja-Raja tidak menceritakan pertobatan daripada Manasye. Ya. Ini yang membuat saudara sakit hatinya Tuhan. Ini tidak boleh terjadi. Ya, tidak boleh terjadi. Dia juga pasti tahu bahwa Hizkia disembuhkan Tuhan secara ajaib. Dia mengerti pertolongan Tuhan terhadap ayahnya Hizkia. Tapi dengan sengaja dia berbalik. Dia sengaja melupakan Tuhan. Sampai Tuhan menghajar dia, baru dia bertobat. Nah, ini juga tidak disukai oleh Tuhan. Manasye juga pasti tahu bahwa Yehuda ditolong Tuhan secara ajaib. Tetapi Manasye sengaja memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini loh yang saya maksud, saudara. Jangan menyerah karena tak berdaya. Ya. Jangan menyerah karena tak berdaya. Kita harus menyerah kepada Tuhan. Walaupun kita merasa mampu, tapi karena kita tahu Tuhan adalah pemilik kita. Dialah Allah yang kita percaya. Dialah pembela kita. Kita tetap percaya kepada Dia, menyerah kepada Dia, walaupun ada hal-hal yang lain yang mungkin kita bisa andalkan. Nah, inilah penyebab mengapa kitab Raja-Raja tidak menuliskan pertobatan Manasye di dalam kitab Raja-Raja. Kenapa? Sebab pertobatan Manasye ini tidak pantas ditiru. Ya. Perilakunya Manasye ini, kehidupannya Manasye ini tidak pantas ditiru. Ya, orang masih memberikan nama anaknya Manasye itu karena membaca 2 Tawari pasal 33. Tapi sebenarnya Manasye bagi Tuhan dia tidak pantas menjadi tiruan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab sikap Manasye itu menjadi sangat tidak terpuji. Nah, perbuatan Manasye tidak boleh diikuti. Karena itulah tema kita hari ini. Jangan menyerah karena tak berdaya. Ya. Jangan menyerah karena tak berdaya. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sukarela. Ya. Ya. Dari pelajaran ini kita harus mengambil pelajaran. Ya. Dari pelajaran 2 raja-raja ini kita harus mengambil pelajaran. Jangan menyerah karena tak berdaya. Tetapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dengan sukarela. Mulai dari sekarang. Ya. Jangan terbentur dulu baru kamu menyerah. Tuhan tidak terlalu suka dengan peristiwa yang seperti itu. Jangan nanti kalau kamu sudah kepepet baru minta Tuhan. Ya. Tuhan tidak menyukai peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Yang Tuhan suka adalah ketika kita mengenal Kristus, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa, menyerahlah kepada firman Tuhan dengan sukarela. Karena kita tahu
itulah yang benar. Amin. Mari kita berdoa.